pesugihan apa atau mungkin jenis pelaris apa kan macam-macam ya gitu. Itu kalau diludah itu biasanya seperti sejenis amalan, dibacakan baru diludahkan, biasanya seperti itu. Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan membahas yang lagi viral ya, yaitu tentang pedagang yang jual bakso itu diludahi mangkoknya gitu. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Arwan yang udah pernah muncul juga di channel kita, yang biasa beliau ini banyak pengalaman seputar barang antik dan yang sesuatu yang berbau mistis itu ya. Oke, kita sambut dulu Bapak Arwan ya. Gimana Pak kabarnya? Ya alhamdulillah. Kali ini saya memang sengaja diundang oleh MJT Official untuk mengulas tentang yang lagi fenomenal saat ini, yang lagi viral tentang penjual bakso yang meludahi mangkoknya. Jadi di sini Bapak Arwan akan menjelaskan ya, bagaimana sih caranya orang tuh maksudnya ilmu itu ya didapatkan, terus apakah berfungsi benar-benar gitu ya, terus berapa macam-macam jenis yang orang pedagang makanan ya, selain dari meludah itu ada berbagai macam juga. Di sini Bapak Arwan akan mengurainya satu persatu ya, sekedar informasi buat teman-teman semua ya yang mungkin penasaran gitu ya, kenapa sih ada orang yang tega gitu ya, maksudnya kan itu jorok gitu Pak ya, gitu ya. Ya, Dan kayaknya nggak rasional juga gitu, kayak gitu bisa jadi pelaris gitu, aneh aja gitu. Gimana Pak, menurut pandangan Bapak sendiri gimana? iya. Baik, semua teman-teman dari MJT Official juga para subscribernya, ini saya jelaskan, saya uraikan tentang bagaimana fenomena pedagang yang meludahi mangkoknya. Kita kembali ke awal, negeri kita Indonesia ini terkenal dengan tak asing lagi dengan mistiknya. Ya, Bendera mistik, bagaimana mantra-mantra itu selalu meliputi kehidupan masyarakat kita, itu udah umum ya, lazim ya, mulai dari Sabang sampai Merauke itu tiap wilayah punya khas masing-masing. Sebenarnya kalau kita kaji masalah seperti itu, sebenarnya juga masalah nggak asing lagi, masalah lama. Lagi juga banyak jenisnya seperti itu, yang pada intinya tujuannya kan untuk pelaris, itu untuk melariskan dagangan, memperlancar juga bisa. Ya kalau itu tergantung juga, sebenarnya nggak segitunya ya. Kalau sebenarnya secara logikanya kalau masalah seperti itu memang kita kembali ya, itu seperti dikatakan seperti sugesti, sebenarnya itu sugesti aja. Bisa jadi kalau nggak sugesti juga ada kaitannya dengan yang namanya itu kan sifatnya jauh dengan agama, dengan ketuhanannya, itu ada kesirikannya jelas pasti. Soalnya kita sebagai umat muslim harus jelaskan, kalau kita selalu minta sama Allah itu dikasih waktu, dibukakan pintu langit itu sepertiga malam, silahkan minta apa aja dikasihkan. Maksudnya caranya tuh mekanismenya gitu loh. Untuk kita misalnya aku nih orang biasa nih, aku tuh pengen jualan karena daganganku nggak laku gitu kan. Aku tuh pengen jualan supaya daganganku tuh laris gitu. Terus aku pakai jalan pintas ya dengan ya ilmu-ilmu magis gitu lah ya kan, spiritual yang lain-lain dari keluar dari jalur agama gitu lah ya. Caranya itu seperti apa? Mungkin penonton MJPL tuh pengen tahu gitu. Bapak kan pengalamannya lumayan banyak. Biasanya mereka itu datang ke yang datang orang pintar. Dalam arti orang pintar berarti dia tahu tentang fenomena mistik ya kan, supernatural, kekuatan alam. Ya udah pasti mereka datang ke sana. Ya tergantung dari pihak yang dibilang orang pintar tadi. Ada yang ngasih air putih, ada yang ngasih mungkin dilaci tempat uangnya. Biasanya kalau di tempat seperti apa itu? Ya mungkin sejenis, ada sejenis raja atau sikap atau wisik jenis itu. Seperti jimat gitu lah ya. Jimat, pegangan, itu seperti itu. Itu udah mungkin nggak asing lagi lah kalau kita di Indonesia ya, gitu. bisnis itu ya namanya persaingan usaha kan, wajar. Kalau yang sistem yang diludah itu dia maksudnya seperti apa? Itu dia apakah ada kajian khusus atau mungkin jenis pesugihan apa atau mungkin jenis pelaris apa, kan macam-macam ya gitu. Itu kalau diludah itu biasanya seperti sejenis amalan, dibacakan baru diludahkan, biasanya seperti itu. Oh gitu. Umpamanya ada seorang membutuhkan untuk pemanis atau pelaris itu biasanya dibacakan, Terus diludah gitu. dimantrakan baru diludahkan atau ditiupkan kan gitu. Kalau jenis diludahkan seperti itu. kalau jenis lainnya? Ya banyak kalau itu. Kan tadi ada yang namanya kayak jimat yang taruh di laci, terus ada yang diludah, terus yang lain di siapa lagi Ada biasanya? juga taruh di dompet, ada juga ditaruh di dalamnya itu, ada juga Di dalam kuahnya di dalam gitu. kuahnya ada juga. Biasanya dalam kuahnya itu apa, dalam kuahnya itu? Ya tergantung, banyak macamnya. Ada juga yang minta isyaratkan umpamanya ini jualan bakso, ada berapa gelintir bakso dibawa ke sana, tempat apa itu, tempat orang pintar dimintakan, katanya minta di Doakan itu. ada yang didoakan, yang minta dijampi-jampi kan seperti itu. Kalau itu kan umumnya seperti itu kebanyakan. Yang lain selain itu ada lagi?
Ya itu saja sih. Kalau memang tanyakan masalah yang ludah itu yang seperti itu. Kalau ludah itu maksudnya karena dia merasa udah dibacakan, dimantapkan, diludahkan ke mangkok itu, Oh gitu. supaya secara umum mungkin peminatnya tuh konsumen tuh pengen balik lagi beli lagi. Kan Tapi seperti itu. secara rasional itu sangat nggak apa ya, nggak manusiawi gitu Ya, sih enggak, berarti. sebenarnya enggak, logikanya enggak juga. Dari kebersihan juga masuk juga kan. Iya, Siapa pun enggak mau. Mungkin kita aja sama keluarga kalau mangkoknya ludah suruh makan mungkin kita nggak ketelan, apalagi orang lain. Terus ini lagi musim penyakit kan tuh. Ada wabah corona kan. Ya saya ingatkan pada semuanya yang suka, ya ini kan saya juga nggak terlalu melarang, tapi itu hak masing-masing orang untuk melakukan seperti itu kan, ritual ataupun tempat orang pintar. Tapi ya kita kembali ke apa kita Secara agama itu ya, ya kita nggak kembali bagus ke ya. agama kita yang kita sebagai orang muslim. Sebenarnya itu juga berpengaruh juga kepada pedagang yang lainnya. Tentu dari segi seperti itu ya kan, kita jadi kita tuh melihat jadinya dampaknya ke orang lain, ke pedagang lain juga yang seperti itu ya Pak ya. Jadi orang tuh mau beli, jadi yang tadinya ingin beli jadinya ragu-ragu, jadi takut gitu ya. Jadi Ya, tapi enggak sangat merugikan ya. itu enggak, itu sebentar aja sifatnya, itu sangat sebentar enggak. Ya otomatis ya berpengaruh, cuman sifatnya sebentar. Sebenarnya kalau jualan itu sebenarnya nggak harus seperti itu juga. Ngapain juga harus pakai seperti itu? Udah nggak zamannya lagi kan gitu. Iya benar sekali. Eranya bukan ini, era digital. Milenium udah lewat sekarang ini. Udah lewat zaman milenium udah lewat. Jadi apa aluminium ya? Tapi udah nggak zaman milenium udah lewat lagi. Iya. Nah, apa lagi yang dibahas seperti itu? Zamannya kepintaran, kecerdasan. Kecerdasan ya. Melihat pasar, segmen yang pas apa, potensinya di mana kan gitu aja sekarang. Ya kemungkinan orang mau cepat sukses, cepat berhasil, cepat kaya, ya semuanya ditempuh. Namanya orang sekarang ini pengennya kan dunia. Dunia itu barometer kehidupan. Gimana caranya kita menghasilkan duit dengan cepat gitu ya? Cepat sukses, cepat kaya. Cepat sukses, cepat kaya. Itu udah sekarang hedonisme, kebendaan. Kalau benda banyak, status sosial naik, jadi berarti sukses. Iya. Seperti itu sekarang. Jadi kalau saran Bapak sendiri gimana untuk para konsumen dan para pedagang tuh seperti apa? Ya, kalau saya sarankan untuk semuanya, para pedagang, para pebisnis, pengusaha yang merasa kok hidupnya tersaingi, khususnya kurang lancar apa itu, coba sebenarnya kita kaji kembali ke tujuan hidup kita saja. Hidup kita tujuannya apa? Apa kita mau kecil, besar, sekolah, pintar, menikah, berkeluarga, tua terus mati? Tidak tahu tujuan hidup, itu bukan tujuan hidup itu loh. Kita kecil besar, terus kita menikah, terus bekerja, sukses, itu kan bukan tujuan hidup. Itu perjalanan itu hidup. perjalanan hidup. Kalau tujuan Indonesia itu pasangannya hidup ya mati. Berarti hidup ini untuk mati. Bagi muslim hidup ini untuk mati. Artinya kita bekalnya di hidup ini untuk mati. Kalau cuma proses itu bukan proses. Kita karena secara umum manusia itu ya apa yang dia lihat, dia dengar. Itu aja yang dipikirkan tiap hari. Jadi kita ya sebagai manusia yang beragama tentunya kita ya kita jalani hidup dengan semaksimal mungkin dan aturan-aturan agama yang berlaku seperti itu gitu ya. Itu lebih bagus ya, jadi. Harusnya lebih kesana. Jadi hidup tuh lebih maksimal gitu. Kalau tidak kita kan manusia punya jiwa, punya hati, ada raga, ada sukma. Raganya itu yang ngasih makan tiap hari kita bekerja. Tapi sukma kita, hati roh kita itu kan kosong. Hati kita itu kalau nggak disiram, nggak di apa itu akan panas. Panas ya. Dalam segala kita panas, sensitif ya kan. Karena panas itu nggak pernah. Siramannya itu dengan doa, zikir, 5 waktu jangan tinggalkan. Tidak pasti bagi saudara kita yang muslim, saya ingat kembali, jangan terlalu melampaui batas. Benar sekali. Ya, coba kembali kita belajar ke ilmu kita, ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia itu kita pelajari. Jadi kita nggak salah langkah gitu ya. Jadi kita bersikap seperti manusia yang berlogika dan punya akhlak gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita malam ini ya. Jadi kita kalau seandainya kita tuh ya kita berusaha tuh menggunakan akal dan pikiran, kita berdagang menggunakan rasional gitu ya. Di samping kita menggunakan logika, kita juga menggunakan sesuai dengan ajaran kita tentunya. Ya bersikap baik, berjualan dengan jujur gitu. Jadi kita nggak salah langkah dan tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Misalnya dalam pedagang misalnya gitu kan. Jadi tidak merugikan orang lain juga. Itu mungkin gitu aja. Ya, rugi orang lain juga rugi. Keluarga kita juga rugi. Semua kita jadi rugi kan gitu. Itu jelas kesirikan yang nyata itu, nggak perlu diapakan. Apalagi kalau orang Islam syirik itu dosa yang sangat besar. Tidak diampuni. Bukan besar, tidak diampuni syirik itu. Ya seperti itu. Apapun itu bentuknya, mau sejenis apa, simpan nggak ada. Allah tidak menurunkan semua benda yang keramat itu tidak ada. Kalau Ka'bah itu tempat beribadah, tempat kita kiblatnya kita di sana. Bukan kita menyembah Ka'bah. Itu kita ada bilang bahwa Islam juga nyembah berhala, itu salah. Ka'bah itu pusatnya, sumbernya di sana loh. Arah kiblatnya di sana. Ya. Bukan Ka'bah itu disembah enggak. Kadang secara umum kan Islam juga nyembah berhala, itu salah. Gitu. Oke, gitu aja mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebelumnya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pelaris yang berbau ke arah ilmu hitam mungkin ya. Jadi intinya dari situ ya kita ya jangan sampai kita tuh sebagai pedagang tuh ya pakai jalur yang kayak gitu lah. Nah, kita kan manusia beragama. Misalkan kita sendiri pakai ilmu agama kita dengan baik sehingga kita nggak salah langkah untuk dalam bertindak ataupun dalam perbuatan kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tentang pelaris tadi ya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan silahkan tinggal komentar atau punya kritik dan saran tinggal komentar juga. Bersama saya Yenal di sini dan Bapak Arwan di sebelah kiri saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan salam MJTF official. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.